Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan final project Big Data, yaitu tentang analisis pola kecelakaan lalu lintas di Amerika Serikat menggunakan Apache Spark dan visualisasi data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kartika Yuliana. Nama saya Muhammad Hasan Naufal Zayan. Saya Ridwan. Latar belakang dari final project berikut adalah kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berdampak pada keselamatan masyarakat dan kerugian ekonomi. Data kecelakaan yang terus bertambah hingga jutaan rekor memerlukan teknologi big data agar dapat diproses secara efisien. Pada proyek ini digunakan Apache Spark untuk menganalisis dataset US accident tahun 2016 sampai 2023 dari Kaggle dan mengetahui pola kecelakaan berdasarkan waktu, lokasi, tingkat keparahan, kondisi cuaca, dan karakteristik jalan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan insight yang mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas. Judul proyek yang kami ambil yaitu analisis pola kecelakaan lalu lintas di Amerika Serikat menggunakan Apache Spark dan visualisasi data. Jenis analisisnya yaitu exploratory data analysis atau EDA. Datasetnya yaitu US Accident tahun 2016 sampai 2023. Sumber datasetnya yaitu dari Kaggle, toolsnya yaitu Google Colab, Apache Spark, memakai PySpark, Python, Pandas, dan Matplotlib. Pertanyaan bisnisnya yaitu kapan waktu terjadinya kecelakaan paling tinggi, wilayah mana yang memiliki kecelakaan terbanyak, bagaimana distribusi tingkat keparahan atau severity kecelakaan, kondisi cuaca mempengaruhi jumlah kecelakaan, apakah kondisi jalan dan fasilitas lalu lintas atau traffic signal dan stop sign berkaitan dengan kecelakaan, bagaimana perbedaan kecelakaan pada siang dan malam hari. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang project finalnya, yaitu pertama, setup PySpark dan load dataset. Di bagian pertama ini, saya masuk ke tahap setup PySpark dan load dataset. Jadi, bagian ini menjadi fondasi sebelum analisis dilakukan. Lalu, pertama, saya akan menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Kode ini membuat file yang ada di My Drive bisa diakses dari notebook. Outputnya menunjukkan drive sudah termod, artinya dataset sudah bisa dipanggil dari pet Google Drive. Selanjutnya, preview dataset dengan Pandas. Sebelum membaca seluruh dataset, saya cek dulu contoh kecilnya menggunakan Pandas. Outputnya menunjukkan ukuran preview adalah 5 baris dan 46 kolom. Selanjutnya, install PySpark. Setelah struktur awal terlihat, saya mengisi PySpark di Colab. Dipakai agar opsi output instalasinya tidak terlalu panjang. Selanjutnya, membuat Spark Session. Saya membuat Spark Session dengan nama aplikasi US Accident Analysis. Spark Session ini adalah pintu utama untuk membaca dan mengolah data memakai Spark. Outputnya menunjukkan Spark version 4.0.2, berarti Spark sudah siap digunakan. Selanjutnya, membaca dataset penuh dengan Spark. Di sel ini, dataset CSF dibaca penuh menggunakan Spark. Outputnya menunjukkan dataset berisi 7,728,394 baris dan 46 kolom, sehingga dataset ini memang cocok dianalisis dengan pendekatan Big Data. Lalu melihat skema data frame. Setelah data dibaca, saya mengecek skema. Dari output skema, kolom severity terbaca sebagai integer, start time sebagai timestamp, koordinat dan variabel cuaca sebagai double, lalu beberapa fitur jalan seperti stop dan traffic signal sebagai border. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada tahap eksplorasi data. Jadi setelah dataset berhasil dimuat, saya masuk ke tahap eksplorasi data atau EDA. Tujuannya untuk memahami kondisi awal data sebelum cleaning dan visualisasi. Eh, Nah, pada statistik deskriptif, saya memakai describe untuk melihat count,
min, standar, deviasi, nilai minimum, dan maksimum. Dari output, rata-rata severity sekitar 2,21 dan rata-rata distance sekitar 0,56 mile. Ini memberi gambaran awal tentang tingkat keparahan dan panjang dampak kecelakaan. Selanjutnya, saya akan cek missing value. Nah, di sini saya menghitung nilai kosong pada setiap kolom. Kode ini mengecek semua kolom satu persatu dengan count dan when. Outputnya menunjukkan beberapa kolom memiliki missing value yang sangat besar. Jadi, cleaning perlu difokuskan pada kolom penting yang digunakan untuk analisis. Lalu selanjutnya, saya akan cek data duplikat. Nah, saya membandingkan jumlah total baris dengan jumlah baris unik setelah drop duplikat. Outputnya menunjukkan total row ada ada sekitar 7.728 sekian dan unique row juga terdapat 7 juta row. Selanjutnya untuk sel distribusi severity. Nah, saya mengelompokkan data berdasarkan severity, lalu menghitungkan jumlah masing-masing kategori. Terus kemudian untuk saya kemudian lanjut ke sel top 10 state. Nah, untuk melihat lokasi, saya menghitung jumlah kecelakaan per state dan mengurutkannya dari yang terbesar. Outputnya menunjukkan California atau CA berada di posisi pertama. Lalu lanjut untuk sel top 10 weather condition. Saya juga melihat kondisi cuaca yang paling sering muncul saat kecelakaan. Outputnya menunjukkan kondisi fair paling tinggi, lalu ada mostly cloudy, cloudy, clear, dan partly cloudy. Jadi kecelakaan paling banyak tercatat pada kondisi cuaca normal, tetapi ini bisa dibaca sebagai frekuensi kejadian, bukan hubungan sebab akibat yang langsung. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap data cleansing. Setelah eksplorasi awal, saya akan masuk ke tahap data cleansing, yang di mana bagian ini membersihkan data yang kolom pentingnya itu kosong. Dimulai dari sel ini ada percobaan menggunakan dfna drop untuk menghapus baris yang memiliki nilai 0. Namun hasilnya tidak disimpan ke variabel, jadi operasi ini belum menjadi cleansing utama. Lalu lanjut untuk cleansing dengan filter kolom penting. Nah, cleansing utama dilakukan di sel ini. Saya mempertahankan baris yang memiliki state, city, severity, dan start time. Karena kolom-kolom ini penting untuk analisis lokasi, tingkat keparahan, dan waktu. Outputnya setelah di cleansing berjumlah 7 juta sekian dan hanya berkurang sedikit dari data awal. Lanjut untuk sel berikutnya yaitu transformasi dan enrichment. Nah, setelah di cleaning, saya melakukan transformasi dan enrichment, yaitu menambahkan kolom baru dari data waktu. Selanjutnya, yaitu masuk ke visualisasi lokasi. Visualisasi yang pertama yaitu adalah top 10 state dengan kecelakaan terbanyak. Nah, saya mengelompokkan data berdasarkan state, menghitung jumlahnya, mengurutkan dari yang terbesar, lalu mengambil 10 teratas. Hasil kecil ini dikonversi ke pandas agar mudah diplot dengan matplotlib. Dan outputnya menunjukkan bahwa California tertinggi dengan 1.700.000 kejadian kecelakaan. Lalu kemudian ada grafik top 10 state. Nah, kode ini membuat bar chart dengan state sebagai sumbu X dan jumlah kecelakaan sebagai sumbu Y. Dari grafik, California terlihat paling dominan dibanding state lain. Lalu setelah state, saya lanjut melihat kota dengan jumlah kecelakaan terbanyak. Nah, untuk kota, prosesnya sama, yaitu ada group by city,
count, urutkan menurun, dan ambil 10 teratas. Outputnya menunjukkan Miami di posisi pertama dengan 186.000 kejadian, lalu ada Hudson, kemudian Los Angeles, kemudian Charlotte. Nah, selanjutnya grafik bar ini menampilkan kota-kota dengan jumlah kecelakaan tertinggi. Secara visual, Miami, Hudson, dan Los Angeles menjadi tiga kota teratas dalam dataset. Lanjut ke visualisasi waktu. Nah, berikut saya menganalisis pola kecelakaan berdasarkan jam kejadian. Yang pertama yaitu jumlah kecelakaan berdasarkan jam. Nah, data dikelompokkan berdasarkan hour dari 0 sampai 23. Kemudian outputnya menunjukkan jumlah kecelakaan rendah pada dini hari. Kemudian naik tajam mulai jam 6 sampai jam 8 pagi. Dan naik lagi pada sore hari sekitar jam 15 sampai jam 17. Lalu selanjutnya jumlah kecelakaan berdasarkan hari. Data dikelompokkan berdasarkan day of week. Di Spark 1, Sunday, dan 7 berarti Saturday. Outputnya menunjukkan eh, hari kerja lebih tinggi daripada weekend. Dengan Friday yaitu tertinggi, terdapat 1.300 1.360.000 kejadian kecelakaan. Selanjutnya kita lanjut untuk jumlah kecelakaan berdasarkan bulan. Jadi setelah jam dan hari, saya menganalisis pola kecelakaan berdasarkan bulan. Nah, data dikelompokkan berdasarkan month dari 1 sampai 12. Kemudian outputnya menunjukkan Desember tertinggi yaitu 847.000 kejadian, lalu November 760.000 kejadian, dan Januari 751.000 kejadian. Dan bulan Juli terlihat lebih rendah dengan 512.000 kejadian. Kemudian ada grafik jumlah kecelakaan berdasarkan bulan. Pada line chart ini menunjukkan tren bulanan dan dari grafik terlihat cenderung meningkat pada akhir tahun, terutama di bulan eh, November dan Desember. Selanjutnya, di sini akan membahas tentang distribusi severity. Bagian ini membahas tentang tingkat keparahan kecelakaan atau severity. Yang pertama, kita menggunakan DF cleansing untuk menghitung kembali jumlah data per severity. Outputnya menunjukkan severity 2 tetap dominan dengan 6.156.764 kejadian. Severity 3 sebanyak 1.299.324 dan severity 4 sebanyak 204.690 dan severity 1 sebanyak 67.363. Kemudian selanjutnya ada bagian pie chart severity. Pie chart ini menampilkan proporsi severity. Bagian terbesar adalah severity 2 sehingga mayoritas kecelakaan dalam dataset berada pada tingkat severity tersebut. Lanjut. Kemudian ada severity per state. Setelah melihat severity secara umum, kita melihat komposisinya pada top 10 state. Kita mengambil 10 state dengan jumlah kecelakaan terbanyak, lalu menyimpannya dengan list. List ini dipakai untuk memfilter analisis severity per state. Kemudian ada data difilter hanya untuk 10 state, kemudian dikelompokkan berdasarkan state dan severity. Hasilnya menjadi dasar untuk stacked bar chart. Lanjut ke stacked bar severity per state. Nah, di sini ada data severity per state diubah menjadi pivot, lalu divisualisasikan sebagai stacked bar. Grafik ini memperlihatkan bahwa
top 10 state, severity 2 tetap menjadi komponen terbesar. Lanjut ke bagian eh, day versus night. Berikut kita membandingkan kecelakaan berdasarkan kondisi siang dan malam. Yang pertama, data dikelompokkan berdasarkan kolom sunrise, sunset, yaitu day dan night. Hasil ini digunakan untuk membuat donut chart. Lanjut ke visualisasi donut chart. Grafik ini memperlihatkan proporsi kecelakaan saat day dan night. Karena notebook tidak menampilkan tabel angkanya, kita menjelaskan berdasarkan visualisasi grafik tanpa menambahkan angka baru. Lanjut ke bagian top Twitter. Selanjutnya, kita memvisualisasikan kondisi cuaca yang paling sering muncul saat kecelakaan. Kita menghapus weather condition yang 0, lalu menghitung top 10 kondisi cuaca berdasarkan output EDA sebelumnya. Fire adalah kondisi yang paling dominan, diikuti mostly, mostly cloud, cloudy, clear, dan partly cloudy. Kemudian ada grafik horizontal top weather. Horizontal bar chart dipakai karena nama kondisi cuaca bisa cukup panjang. Dari grafik kondisi fire muncul sebagai kondisi cuaca paling sering terjadi kecelakaan. Lanjut ke bagian judul traffic sight. Yang bagian ini terakhir melalui fitur jalan, dimulai dari keberadaan traffic sinyal. Yang pertama ada kode untuk data traffic signal. Data dikelompokkan berdasarkan traffic signal, yaitu true jika ada traffic signal dan false jika tidak. Hasilnya digunakan untuk pie chart. Kemudian ada pie chart traffic signal. Pie chart ini memperlihatkan proporsi kecelakaan pada lokasi dengan dan tanpa traffic signal karena kabel detail tidak dicetak. Kita menjelaskannya sebagai perbandingan visual. Lanjut ke bagian stop sign versus non-stop sign. Yang pertama, data dikelompokkan berdasarkan kolom stop. True berarti lokasi memiliki stop sign dan false berarti tidak. Kemudian ke bagian visualisasi pie chart-nya. Pie chart menunjukkan proporsi kecelakaan berdasarkan stop sign sama seperti sebelumnya. Interpretasinya mengikuti visual grafik tanpa mengarah angka baru. Lanjut ke bagian distribusi distes. Bagian terakhir adalah distribusi distes, yaitu panjang dampak kecelakaan dalam 1 mil. Karena data sangat besar, kita hanya mengambil sampai 5% dari kolom distes. Sampling ini membuat histogram lebih ringan. Dan sheet sama dengan 42 digunakan agar hasil sampling konsisten saat dijalankan ulang. Kemudian ada di bagian histogram distesnya. Histogram ini memperlihatkan distribusi panjang dampak kecelakaan. Secara umum, mayoritas kecelakaan memiliki distes yang pendek, sedangkan kecelakaan dengan jarak dampak sangat panjang muncul lebih panjang. Untuk kesimpulannya yaitu data US accident memiliki skala besar, yaitu sekitar 7.728.394 baris dan 46 kolom. Setelah cleaning kolom penting, data yang digunakan masih 7.728.141 baris. Dari sisi lokasi, California menjadi state dengan jumlah kecelakaan terbanyak, sedangkan Miami menjadi kota tertinggi. Dari sisi waktu, kecelakaan cenderung meningkat pada jam sibuk, pagi, dan sore. Lebih tinggi pada hari kerja dibandingkan weekend, dan mencapai nilai tinggi pada akhir tahun terutama Desember. Dari sisi severity, mayoritas data berada pada severity 2. Dari sisi cuaca, kondisi fire paling sering muncul. Jadi, project ini menunjukkan bagaimana PySpark dapat digunakan untuk eksplorasi, cleaning, transformasi, dan visualisasi data besar. Untuk saat ini, notebook berfokus pada analisis deskriptif, belum membuat model prediktif menggunakan Spark ML Lib. Jika dikembangkan, tahap berikutnya bisa membuat model klasifikasi untuk memprediksi severity berdasarkan fitur waktu, lokasi, cuaca, dan fitur jalan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.